I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night long. Try to give you hints and a hard to see. Right on the line, no. Losing it. I made all my friends hate me, but you know what, bitch? You should be my friend. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Finally, bertemu lagi bersama aku Andi. Dan seperti di intro tadi, ya aku akan ngebahas salah satu kontroversi YouTuber yang cukup wow, yaitu seorang Glitter Forever 17 atau lebih dikenal dengan nama Brilliant. Nah, untuk kalian penasaran apa sih kontroversi yang dia buat sehingga kayak bikin wow banget gitu loh. So, jangan lupa untuk klik like, komen, yang paling di subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video baru. Dan tanpa basa-basi, karena ini videonya cukup panjang, jadi mohon simak baik-baik dan langsung aja kita ke pembahasannya. Glitter Forever 17 alias Brilliant adalah seorang YouTuber yang membuat channel YouTube-nya pada tahun 2011. Di awal postingan videonya, dia tuh membuat berbagai banyak hal seperti makeup tutorial, DIY, produk review, dan fashion haul. So basically dia adalah YouTuber yang multi talent, dia bisa lah berbagai banyak hal. Be sure to click thumbs up, like, which is the same thing, and favorite this video if you liked it. Sebenarnya aku tuh suka sama video-video dia yang lama karena di video itu dia tuh kelihatan charming dan memiliki kepribadian yang unik. Bahkan dia menyebut para audiensnya tuh dengan sebutan "Hai Glitter Glitter". Hey Glitter Critters, it's Brilliant here. Tapi meskipun videonya tuh banyak yang suka, tapi tuh YouTube-nya tuh naiknya tuh cuma sedikit demi sedikit. Bahkan selama 3 tahun perkembangan YouTube-nya tuh kayak lambat banget gitu guys. Tetapi pada tahun 2014, semua hal berubah pada Brilliant. Nah, ketika saat itu, video DIY itu menjadi tren yang sangat besar di YouTube. Serta pada saat itu banyak YouTuber-YouTuber dengan channel-channel YouTube-nya tuh bermunculan. Dan mereka mendapat jutaan subscriber dengan membuat tutorial mangkuk dari pasir atau bahkan memasak keju hitam. Sekarang, tren DIY ini adalah menjadi sumber berkah yang cukup sempurna bagi Brilliant. Karena sebelumnya dia tuh pernah membuat video DIY ini selama 3 tahun yang lalu. Jadi ini merupakan awalan yang bagus untuk Brilliant untuk menuju ke tren itu. Karena dia memiliki awalan yang bagus, lalu juga didukung sama kualitas video yang cukup tinggi, editingnya bagus, settingnya bagus, kostumnya bagus, bahkan acting dia tuh juga cukup menarik. I'm the EOS Queen. Karena videonya inilah YouTube-nya tuh langsung meningkat dengan drastis. Videonya mendapat jutaan viewers dan jutaan subscriber dalam waktu yang sangat singkat. Jadi tuh bener-bener kayak meroket langsung cus gitu loh. Seperti mimpi dalam semalam, Glitter Forever 17 ini masuk ke dalam jajaran YouTuber besar. Dan masa depan Brilliant ini udah kelihatan cerah lah, udah di depan mata gitu. Tetapi pada akhirnya video Brilliant ini menjadi sedikit berubah dan terlihat aneh. Pada awalnya, video Brilliant kan nampak normal dan bermanfaat seperti yang aku bilang tadi. Dan aku suka saat dia membuat topi donat kecil gitu. Ya, itu kelihatan bagus kan guys. Tetapi seiring berjalannya waktu, YouTube-nya Brilliant ini menjadi mulai bergeser temanya. Nah, karena si Brilliant ini videonya naik itu karena video DIY yang aneh, yang nyeleneh gitu. Otomatis fokus viewersnya itu adalah lebih ke anak-anak. Videonya menjadi kurang tutorial, kurang DIY, dan malah justru seperti robot dan terlihat seperti pertunjukan anak-anak. Kayak anak-anak banget lah. Starting with my vibrant hot pink lips, I'm erasing every last bit of this magical color. Ini masuk akal sih, karena videonya kan kebanyakan yang nonton anak-anak yang emang suka kan video-video DIY yang aneh, yang nyeleneh gitu kan. Tetapi lama-kelamaan videonya Brilliant ini semakin menjadi lebih anak-anak, dan bahkan bergeser lebih ke konten-konten yang lebih dewasa gitu loh. Salah satu contohnya adalah Brilliant ini pura-pura hamil, terus tentang menstruasi, terus melahirkan bayi. Time to rip the baby from the mother's womb. Luckily, there's no umbilical cords. After performing a C-section because this Barbie is lacking a 10 centimeter dilated vagina.
Now, it's time to rip the fetus in half. Sorry, but the entire baby won't fit inside the mommy's tummy. So, I just plop the other half back inside of her. Look, it's twin! Lalu hal-hal aneh lainnya adalah videonya tuh selalu diawali dengan drama komedi sebagai intro. Nah, salah satu contohnya adalah saat dia menjadi cosplay tomat merah gitu. That tomato looks like a nice juicy one. Will you pick it for me? Sure, dear. Dan ada juga salah satu video yang teraneh yang pernah aku temukan, yaitu saat Brilliant ini kolaborasi sama Shane Dawson. Dimana di video collabnya itu dia pergi ke rumahnya lalu menggunakan bagian tubuhnya sebagai DIY membuat lip balm gitu. Now, the last ingredient is very crucial because this is gonna act as our flavor and color. I'm just using a cheap Bic razor and slicing Shane's nipple off. He seems a little excited about this. Oh, he's taking a nap. So precious. Ooh, it looks as though I've harvested a juicy one. Ini fix sih, ini aneh dan serem banget sih videonya. Aku nggak tahu apakah dia kehabisan ide atau bosen, tapi sebagian besar kan penontonnya anak-anak ya guys. Dan di video itu dengan polosnya anak-anak berkomentar kayak, apakah dia baru saja membunuh orang, dan dengan komentar-komentar lainnya. Brilliant terus menjadi YouTuber yang sangat sukses di YouTube untuk waktu yang cukup lama. Walaupun videonya aneh, cringe, serem gitu, tapi penontonnya tuh tetap jutaan. Tetapi ini semua berubah secara tiba-tiba. Pada tahun 2017, dia mengunggah video yang berjudul Kami Putus. Di video itu, Brilliant menceritakan bagaimana dia bisa putus dengan tunangannya yang udah 10 tahun lamanya, yang udah dilamar pas awal tahun. We broke up. The engagement is off. Kita nggak banyak lihat cowoknya di video, tetapi videonya ini sangat menyedihkan karena Brilliant ini bercerita bagaimana dia jatuh cinta, terus bagaimana dia berusaha untuk memperbaiki hubungan, hingga pada kesimpulannya mereka ini nggak bisa bersama-sama. Tapi di saat yang bersamaan, Brilliant ini menggunakan video perpisahannya sebagai clickbait, karena di thumbnailnya itu tuh 100% editan Photoshop. Karena aku lihat di sepanjang video itu gak ada tuh Brilliant menangis seperti yang di thumbnail itu. Tetapi setelah videonya itu keluar, semuanya nampak berubah. Setelah Brilliant putus sama cowoknya itu, dia langsung berkencan dengan seorang pria dari Rusia yang bernama Slava. Ini sangat aneh karena dia baru aja putus sama cowoknya yang udah 10 tahun. Dan tiba-tiba dia dengan cepatnya dia langsung mendapatkan yang baru. Tetapi bagian yang paling aneh adalah Slava ini juga merupakan seorang YouTuber, tapi YouTuber kecil gitu. Dan jika kalian menontonnya, pada saat itu Slava tuh kelihatan seperti seorang gay, kayak jeruk makan jeruk gitu loh guys. Yes, my hair looks horrible. I don't look good, but also I don't feel like doing anything for it. You know what I mean? Tetapi ketika dia berpacaran sama Brilliant, dia menghapus semua video di YouTube-nya dan dia berubah seperti menjadi seorang pria yang normal, yang straight gitu. Tetapi ya namanya jejak digital itu tetap masih ada ya guys, gak bisa dihapus-hapus dari internet. So this beautiful two-piece makes me feel like a little innocent girl. It also has a deep cleavage, so I'm a bad girl at the same time. Dan hanya 2 bulan setelah video perpisahannya si Brilliant sama cowoknya itu diunggah, Brilliant sama Slava ini memutuskan untuk menikah. Mereka menikah di Afrika sana guys. Lalu hubungan pernikahan mereka tuh nampak romantis, harmonis, dan baik-baik saja. Bahkan di vlog pernikahan mereka mention kalau butuh waktu 6 bulan untuk si Slava membuat visa Amerika. Karena kan Slava kan orang Rusia. Tapi pernikahan ini membuat kayak seakan-akan nih Slava berpura-pura jujur dan ingin memanfaatkan Brilliant ini untuk mendapatkan visa Amerika. Atau mungkin dia pengen numpang ketenaran sama si Brilliant ini. Nah, setelah video pernikahannya itu, channel YouTube-nya Brilliant ini mengalami krisis identitas. Karena alasan tertentu, Brilliant ini berhenti untuk ngebuat video DIY dan mulai memposting video-video yang tidak cocok dengan kepribadiannya. Hey Glitter Critters, it's Brilliant here, and today I am gonna be showing you how to get a super flat stomach really fast. Kualitas videonya juga sedikit mengalami penurunan dan tidak cocok anak-anak. Bahkan dia juga ngupload video Slava dan Brilliant sedang bersama-sama, tapi sepertinya netizen tidak menyukainya. Face-nya ingin membuat video slime galaksi gitu loh guys. Karena channelnya Brilliant ini kayak berubah banget temanya, makanya views-nya tuh juga ikut turun drastis. Dan setelah itu, Brilliant ini mendapatkan banyak hujatan dari netizen.
Lalu orang-orang tuh mulai menyalahkan Slava karena video buruknya Brilliant. Sebenarnya Brilliant ini telah menonaktifkan fitur suka dan tidak suka. Semenjak dia putus sama cowoknya yang pertama, Brilliant ini mulai kehilangan jati dirinya. Tetapi ini adalah awal dari kehancuran Brilliant. Video Brilliant terus mengalami penurunan hingga sampai berada titik di mana videonya itu benar-benar anjlok. Di luar itu, Brilliant juga sering melakukan live streaming di salah satu situs web itu. Dan di live streaming itu, sebelum-sebelumnya tuh dia nampak normal dan baik-baik saja. Hey glitter critters, it's Brilliant here. Hingga ketika channel YouTube-nya ikut anjlok, maka live streamingnya juga berubah dan dia menunjukkan seakan-akan dia depresi. Terus di video live streamingnya itu, dia menunjukkan kalau dia suka minum-minum. Dia juga beberapa kali terlihat berantem dengan para hatersnya itu. I'm about to go get me some ice and I'm about to sit down with my man and play with his seedy cucumber tonight. I'm gonna make that motherfucker squirm like. Orang-orang mulai berkomentar dan menanyakan apakah Brilliant baik-baik saja, dan dia ngebalasnya dengan ini. Fuck you don't give a fuck about me. Your pussy stinks, that's why you're so fucking mad. Stupid ass bitch. Sharpsy, you're just jealous because you're probably really ugly. That sucks to be ugly. Dan dia juga menyebutkan di video live streamingnya itu bahwa Brilliant yang lama itu telah mati. I miss the Brilliant. Just as the old Brilliant. I'm old as fuck. Menurutku dia ini mencoba untuk menghilangkan atau menolak karakter anak-anak yang telah dibangunnya selama ini. Lalu ketika live streamingnya ini berubah menjadi yang konten dewasa yang minum-minum gitu, YouTube-nya ini juga ikut berubah drastis. Salah satu contohnya adalah di mana Brilliant ini akhirnya sering ngeposting konten-konten dewasa dan video-video yang penuh kontroversial. Lalu salah satunya video yang paling terkenal adalah saat dia ngeposting video pengumuman kehamilannya dengan Slava, di mana di video itu dia mendiskusikan bagaimana cara dia menyingkirkan bayinya itu. So I'm pregnant. What? Yeah. It's not mine. Yes, it is. Get rid of it. Just. So do you want to kill it? Yes, we will kill it. Yeah. Because That's true. nobody needs worthless women on this planet anymore. Kayak what's lo ngajarin yang enggak-enggak di saat lo hamil, terus lo berpikir bagaimana cara lo menyingkirkan bayi lo sendiri, kayak what? Mereka juga punya video di mana Slava ini terlihat pura-pura sedang mabuk atau di bawah pengaruh obat-obatan. Love you, sweetie. He is my boyfriend. We actually have a lot of secrets to share with you, right, honey? We're just so excited to finally be together now, and that's the reason why we wanted to make this video. Can I get a kiss? Oh, that's so sweet. Ini sangat menjijikan sekaligus mengejutkan karena sekali lagi videonya itu ditunjukkan kepada anak-anak. Ini kemudian menjadi misteri yang besar ketika banyak orang yang menanyakan apa sih yang sebenarnya terjadi sama Brilliant ini. Banyak orang yang mengira kalau Brilliant ini di bawah pengaruh obat-obatan, atau ternyata Slava ini merupakan pria Rusia yang jahat yang telah memanipulasinya. Sebelum kita mendapatkan jawaban atas kegilaan ini, tiba-tiba Brilliant tanpa pemberitahuan, dia menghilang dari semua sosial medianya. 2 bulan kemudian, setelah apa yang telah terjadi, Brilliant ini kembali ke YouTube dan semuanya nampak normal. Lalu dia juga mengunggah video menjelaskan kenapa sih dia menghilang, tapi karena beberapa alasan dia tidak mengungkitnya. Ouch. Well, hello everyone. It's Brilliant here. I am back. I know it's been a long time since I've uploaded a video, and I have a reason why. Dia cuma bilang kalau dia tuh sebenarnya depresi karena YouTube-nya tuh tidak berjalan dengan baik. Sementara itu, Brilliant akhirnya kembali membuat video seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi setiap kali dia mengunggah video-video baru, orang-orang tuh membanjiri kolom komentar video dia menanyakan apa sih yang sebenarnya terjadi sama dia. Setelah 4 bulan itu dia diam, akhirnya Brilliant ini mengunggah video yang menjelaskan kenapa sih dia bisa menghilang itu. I definitely owe y'all an explanation. This is something I've been wanting to address and explain myself a little bit, because
I haven't really had the chance to explain myself. Lalu menurut Brilliant pada tahun 2014 ketika video DIY-nya itu booming-boomingnya, nah di situ Brilliant memanfaatkan YouTube sebagai ladang pencariannya, sebagai sumber uangnya tuh dari situ. Lalu karena itulah dia bisa membeli rumah di tepi sungai, dia bisa membiayai keluarganya, dia bisa membeli barang-barang rumah. So pokoknya hidupnya tuh pada saat itu bener-bener mewah. Tetapi seiring berjalannya waktu, tren DIY ini meredup. Begitu pula dengan channel YouTube-nya Brilliant. Kini Brilliant tidak lagi menghasilkan banyak uang. Dia mencoba memperbaiki channelnya. Dia melakukan banyak hal gila, tapi sepertinya semua itu nampak sia-sia. Nah, di situ dia mulai berjuang keras untuk mendapatkan ketenarannya lagi. Tapi semua itu tidak ada hasilnya. Bahkan dia sampai tidak bisa membayar cicilan rumah. Dia nggak tahu harus berbuat apa dan dia kehilangan semua yang dia miliki. So, dia datang dengan rencana gilanya dan dia ngomong kalau dia akan melakukan banyak hal kontroversial untuk menaikkan lagi viewersnya dan menghidupkan channel YouTube. I decided that I was gonna devise a plan to get that money that I needed to pay my bills and to pay my mortgage, and I was gonna do whatever it took to take care of me and my family. So, semua yang kalian tahu tentang video-video aneh dia dan video-video kontroversial dia itu adalah cara Brilliant untuk menghidupkan channel YouTube-nya kembali. Dan dia tuh sebenarnya nggak depresi, dia nggak ada dalam bahaya, dan semua itu tuh cuma cara Brilliant untuk mendapatkan perhatian dan uang. Dia telah membohongi semua orang dan to be fair, rencananya berhasil. Bahkan dia mengatakan dia menghasilkan sekitar $250 untuk live streamingnya yang dia lakukan. Nah, dari hasilnya itu, dia akhirnya mampu tuh bayar cicilan rumahnya lagi selama berbulan-bulan ke depannya. Yang salah dari dia adalah, ya memang benar dia menghasilkan uang. Tapi di waktu yang sama, dia juga menghancurkan reputasi dirinya, kayak menghancurkan harga dirinya gitu loh. Ketika semuanya terbongkar, semua orang kecewa dan semuanya menghilang dari Brilliant. Seketika, semua misteri itu tidak pernah ada dan dianggap tidak pernah terjadi. Glitter Forever 17 alias Brilliant adalah seorang wanita yang putus asa dan telah membohongi semua orang demi mendapatkan uang dan juga merusak kesempatannya untuk selamanya. Nah, setelah semua yang terjadi ini, fans-fansnya tuh menghilang. Ya, jadi itulah kisah Brilliant. Jadi memang bener kata pepatah, roda itu terus berputar, gak selamanya kita di atas, kadang kita langsung secara tiba-tiba langsung di bawah. Dan semuanya itu pasti ada masanya dan aku takut kalau ini terjadi sama aku. Karena memang dunia entertain, dunia YouTube tuh gak selamanya guys. Kadang kita bisa aja nih bulan ini naik, tiba-tiba secara cepat bulan berikutnya tuh udah anjlok. Karena setiap harinya tuh pasti akan ada YouTuber-YouTuber baru yang muncul. Jadi ya tinggal kita aja yang bisa bertahan dan terus menghasilkan konten-konten yang bagus untuk penonton kita. Dan memang bener sih, cara Brilliant itu salah banget. Dia cuma memikirkan uang, bayar cicilan tanpa memikirkan jati diri dia, memikirkan harga diri dia. Dan apa yang dia tanam sekarang dia petik kan. Sekarang semuanya udah menghilang, para fans-fansnya juga menghilang. Dan sekarang YouTube-nya tuh bener-bener kayak sepi banget, gak kayak dulu yang jutaan penonton. Sekarang tuh cuma puluhan ribu doang guys. Dan sekarang dia malah buka OnlyFans. Ya, I don't know. Itu mungkin cara dia untuk menghasilkan uang, dia buka OnlyFans. Itu ya pilihan dia, bebas lah. Oke guys, jadi itulah kontroversi yang dibuat oleh Glitter Forever 17 alias Brilliant, YouTuber yang DIY slime yang aneh-aneh pada masanya. Dan menurut kalian apa hikmah yang bisa diambil dari kisah hidupnya si Brilliant ini? Coba tulis komen di bawah. Dan kayaknya ini videonya udah cukup lama dan aku terlalu capek memikirkan ini karena jujur ini membuat otak aku bekerja dengan sangat keras. So, kalau kalian ada ide, masukan untuk video-video aku berikutnya, bisa banget tulis komen di bawah karena aku bakal baca komen-komen dari kalian. Dan thank you so much for watching and I'll see you on my next video. Bye!